Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laharija dengan stambuk A1P1 212. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Geografi Budaya dengan studi di Desa Masalili sebagaimana terlihat pada peta. Masalili adalah desa yang berada di Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Desa Masalili memiliki luas 7,95 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.356 jiwa. Dilihat dari sejarahnya, Desa Masalili adalah salah satu desa di Kecamatan Kontunaga yang secara umum desa ini tergolong minim sarana dan prasarana, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya jika dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya seperti Desa Mabodo dan Desa Bungi dan Desa Liabelano. Seperti Desa Mabodo, Desa Bungi, dan Desa Liangkowori yang merupakan pemekaran dari Desa Mabolu. Penamaan Desa Masalili berasal dari sejarah bahwa Desa Masalili merupakan salah satu lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Muna, yaitu pada masa pemerintahan Omputo Lawade Safiu Anami pada tahun 1919 sampai 1922. Pendiri Kamali dan Omputo Lawade Rere tahun 1924 sampai tahun 1926, di mana amanat warga yang dipegang pada masa pemerintahan Omputo yakni keliling, menyampaikan atau membawa kabar berita atau mefolilino berita. Misalnya ada acara-acara penting di Kamali, rumah raja, maka warga di sekitar tersebut keliling menyampaikan atau membawa kabar berita kepada pemangku adat di tiap daerah, baik berjalan kaki maupun berkuda. Sebelum terjadi pemekaran, Desa Masalili bergabung dalam wilayah administrasi Desa Mabolu, Kecamatan Katobu. Wilayah Desa Mabolu mencakup seluruh wilayah Desa Masalili, Liangkowori, dan Desa Bolo. Wilayah pemerintahan Desa Mabolu yang begitu luas sehingga untuk wilayah Masalili ditunjuk satu kepala kampung sebagai perwakilan pemerintahan desa untuk mengatur jalannya pemerintahan Desa Masalili. Pada tahun 1979, Desa Mabolu terjadi pemekaran wilayah. Masalili memisahkan diri dan berdiri sebagai desa dengan pemerintahan yang terpisah dari Desa Mabolu. Wilayah Masalili yang berdiri sendiri selanjutnya dinamakan Desa Masalili, Kecamatan Katobu, dan pada tahun 2002 terjadi pemekaran kecamatan di mana Desa Masalili bergabung bersama Kecamatan Kontunaga sampai dengan sekarang. Potensi yang ada di Masalili salah satunya adalah pariwisata dan kain tenun. Desa Masalili memiliki destinasi wisata seperti Puncak Masalili dan Tenun Masalili yang pada tahun 2019 terus mendapat perhatian dan dari pemerintah desa dan daerah. Masalili juga menjadi binaan Bank Indonesia dalam upaya pengembangan produk UMKM di Sulawesi Tenggara. Sebagaimana pemberitaan dari Zona Sultra.com, Raha Tenun Masalili merupakan salah satu produk kearifan lokal yang ada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Bank Indonesia Sultra bersama pemerintah daerah setempat saat ini terus menggenjot produksi, motif, ukuran, serta pangsa pasar tenun tersebut. Keseriusan
Bank Indonesia Sultra terhadap keberlanjutan tenun dengan nilai heritage yang sangat tinggi itu telah dibuktikan melalui program sosialnya. Salah satunya fashion show busana muslimah berbahan kain tenun masalili yang pertama di Kendari. Tak hanya itu, Rabu tanggal 16 bulan 10 tahun 2019 bertempat di Desa Masalili, Kepala Kantor Perwakilan BI di Sultra, Surharman Tabrani menyerahkan 5 buah alat tenun bukan mesin kepada Koperasi Pengrajin Tenun serta kembali menggelar fashion show outdoor di kawasan wisata Puncak Masalili. Selain menyerahkan bantuan BI, Sultra juga mendatangkan langsung pelatih penggunaan ATBM dan teknik pewarnaan dari Jawa Barat ke Desa Masalili yang merupakan tim dari Ignio Rahadi untuk mendampingi para pengrajin yang tergabung dalam operasi Tenun Masalili Kreatif. Mereka akan berada di sana kurang lebih 3 minggu hingga 8 November 2019. Bupati Muna Rusman Emba menyebutkan bantuan alat tenun adalah kebahagiaan bagi para pengrajin. Pasalnya dengan ATBM, maka percepatan produksi dan peningkatan kualitas tenun oleh kelompok pengrajin dapat diakselerasikan dengan program pemerintah daerah. Ia menegaskan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah pada gambar terlihat hasil tenun daripada masyarakat Masalili, di mana pengrajin tenun Masalili Siti Erni umur 42 tahun mengatakan ATBM mempermudah kerja mereka untuk menghasilkan kain tenun Masalili sesuai permintaan pasar dibanding menggunakan alat tradisional. Erni juga yakin bahwa produksi mereka bisa lebih maksimal dengan ATBM 5 kain dalam sehari, kemudian kualitas kain lebih halus dengan beragam motif, menarik tanpa harus menghilangkan nilai budaya yang sudah turun-temurun. Demikianlah penjelasan saya terkait tugas MIT Geografi Budaya dengan studi di Desa Masalili. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.